Setiap malam suro-suro, warga Ngawi tahu satu hal. Jangan mendekat ke jantung alas ketonggo lewat tengah malam. Tapi Reno Prabowo, jurnalis skeptis berumur 32 tahun, tersenyum dingin saat mendengar larangan itu. Ia yakin semua cerita pasar gaib hanyalah sugesti. Hingga jam tengah malam, ketika denting gamelan tiba-tiba terdengar, bukan dari luar hutan, tapi dari dalam rumahnya sendiri. Di balik jendela, bayangan manusia tanpa wajah bergerak di halaman, menunggu. Dan suara Reno tersenyum, tapi bukan suara Reno yang pernah dikenal manusia. Reno Prabowo, 32 tahun, adalah seorang jurnalis dokumenter dari Ngawi yang terkenal skeptis. Ia berambut hitam legam, sedikit beruban di pelipis, dan memiliki mata tajam yang selalu menatap dengan rasa ingin tahu yang besar. Reno adalah tipe orang yang logis, pantang percaya pada hal-hal supranatural tanpa bukti. Ia pekerja keras, ambisius, dan punya tujuan jelas, menyingkap semua mitos mistis di Jawa, membuktikan bahwa legenda hanyalah hasil sugesti massal. Namun di balik kesombongannya, Reno menyimpan sifat gelisah yang jarang ia akui. Ia selalu takut tertinggal berita penting, takut reputasinya runtuh jika gagal. Sifatnya keras kepala dan cenderung mengambil risiko yang sering membuat teman-temannya khawatir. Tapi Reno juga jujur, setia pada timnya, dan punya tekad baja, ciri yang membedakannya dari jurnalis lain. Suasana sore itu terasa berbeda. Bulan Ramadan baru saja memasuki minggu kedua. Waduh, ceritanya makin seru nih. Tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe, biar aku bisa terus bikin cerita-cerita seru buat kalian. Oh iya, share juga pengalaman kalian di komentar, siapa tahu bisa jadi cerita versi kalian di video selanjutnya. Jalanan Ngawi dipenuhi aroma takjil yang sedang dimasak. Suara azan maghrib mengalun dan lampu-lampu kecil di rumah warga berkelap-kelip diiringi suara merdu anak-anak yang berlarian dari satu warung ke warung lain. Reno, bagaimanapun, tidak menikmati ketenangan itu. Matanya tertuju pada alas ketonggo yang membentang di kejauhan. Gelap, misterius, dan konon penuh energi mistis. Setiap malam suro-suro, warga Ngawi tahu satu hal. Jangan mendekat ke jantung alas ketonggo lewat tengah malam. Tapi Reno tidak percaya. Ia yakin pasar gaib hanyalah sugesti massal. Malam itu, bersama dua kru kamera dan pemandu lokal bernama Sugeng, mereka memutuskan menyelidiki hutan itu. Sugeng, pria paruh baya dengan kulit legam dan senyum yang tampak dipaksakan, sejak awal terlihat gelisah. Ia terus menengok ke pepohonan, sesekali menarik napas panjang. Kita tidak boleh terlalu jauh, jangan sampai terlalu dalam, desah Sugeng, suaranya nyaris tenggelam di gemerisik dedaunan. Reno hanya menepuk pundaknya. Santai Sugeng, ini hanya hutan biasa. Gamelan dan pasar gaib itu cuma cerita. Mereka memasuki hutan tepat ketika jarum jam menunjuk 00. Hening sejenak, lalu terdengar suara gamelan samar dari dalam hutan. Bukan dari arah luar, dari dalam. Mikrofon menangkap jelas denting saron yang ritmis, disertai suara riuh seperti orang tawar-menawar. Kamera kru merekam kerlip cahaya bergerak di antara pepohonan, seperti obor yang melayang-layang. Reno menatap layar kamera dengan senyum tipis. Lihat itu, indah. Tapi pasti ada penjelasan rasionalnya, gumamnya, melangkah lebih dekat. Sekilas, ia melihat bayangan manusia berpakaian adat Jawa kuno, berjalan beriringan sambil membawa hasil bumi. Suasana pasar ramai, tapi ada yang ganjil. Bayangan itu tak memiliki wajah. Sugeng berbisik, panik. Pak Reno, kita pergi saja, sekarang. Tapi Reno dengan naluri jurnalisnya melangkah masuk ke keramaian itu. Dan tiba-tiba ia berdiri di tengah pasar penuh manusia tanpa wajah. Denting gamelan, aroma rempah dan hasil bumi, tawa dan tawar-menawar, semua terasa nyata namun tidak satupun manusia menatapnya. Kamera merekam, tapi pemandu dan dua kru yang ikut masuk lenyap. Keesokan paginya, hutan alas ketonggo tampak sunyi. Kabut tipis menyelimuti pepohonan dan aroma tanah basah masih menggantung di udara. Tapi di tepi hutan hanya dua kru Reno yang ditemukan. Mereka linglung, tubuh lemas, wajah pucat dan mata kosong. Mereka tidak ingat apa yang terjadi setelah tengah malam. Reno tidak ada. Sugeng menjerit. Panik mencoba menelpon. Ponselnya mati. Pak Reno, di mana? Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang berdesir di dedaunan.
Beberapa jam kemudian, menjelang subuh, Reno muncul sendiri dari dalam hutan. Wajahnya pucat tapi tersenyum. Senyum yang dingin menyiratkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia berjalan pelan keluar, seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang. "Reno, apa yang terjadi di dalam?" tanya Sugeng dengan suara bergetar. Reno tidak menjawab. Ia hanya menatap hutan sejenak, lalu menoleh ke arah jalan desa, lalu masuk mobil tanpa sepatah kata pun. Di rumahnya, suasana Ramadan tetap berjalan. Tetangga menyiapkan sahur, anak-anak tertawa, dan azan subuh terdengar di kejauhan. Tapi malam itu, di dalam rumah Reno, ada suara gamelan samar seperti mengalun dari ruang tamu. Dan sejak malam itu, setiap satu suro, suara gamelan terdengar dari rumahnya sendiri. Denting saron dan riuh tawar-menawar yang persis seperti pasar gaib di alas Ketonggo. Tetangga mulai khawatir. Mereka bersumpah melihat Reno berjalan keluar rumah tengah malam, menuju arah hutan. Padahal beberapa orang mengaku Reno tidak pernah benar-benar pulang. Suasana Ramadan yang biasanya penuh ketenangan kini digantikan oleh rasa gelisah. Anak-anak takut bermain di sekitar rumah Reno, dan beberapa warga mulai menutup jendela dan pintu rapat-rapat saat malam tiba. Reno sendiri terlihat berubah. Ia tetap bekerja sebagai jurnalis, tetapi ada aura dingin di sekitarnya. Wajahnya kadang menatap kosong, dan saat tersenyum, orang-orang merasakan sesuatu yang tidak wajar. Hanya satu hal yang jelas. Alas Ketonggo tidak pernah melepaskan Reno sepenuhnya. Dan ketika malam satu suro berikutnya tiba, suara gamelan kembali terdengar. Lebih jelas, lebih dekat, seolah Reno sendiri mengundang sesuatu dari dalam hutan. Malam itu, suasana Ramadan di Ngawi lebih sunyi dari biasanya. Angin malam membawa aroma dupa dan tanah basah, tapi tidak ada suara anak-anak atau takjil yang biasa terdengar di jalanan. Hanya suara gamelan samar yang semakin nyata mengalun dari arah rumah Reno. Reno duduk di ruang tamunya, matanya menatap kosong ke sudut gelap ruangan. Senyumnya tetap ada, tipis dan dingin. Tapi sesuatu berbeda, wajahnya kini tampak samar. Sekilas, kulitnya seperti transparan, seolah bayangan manusia lain menembus di bawah permukaannya. Jarum jam menunjukkan 00, dan seperti malam-malam sebelumnya, ia melangkah keluar rumah tanpa sepatah kata. Tetangga yang berjaga melihatnya berjalan perlahan menuju arah alas Ketonggo, tapi kali ini ia tidak pernah kembali. Di dalam hutan, cahaya obor mulai berkerlap-kerlip di antara pepohonan, denting gamelan semakin riuh. Pasar gaib muncul kembali, lebih hidup dari sebelumnya. Orang-orang berpakaian adat Jawa kuno berbaris, membawa hasil bumi, namun seperti malam pertama, tidak satu pun memiliki wajah. Reno memasuki keramaian itu. Kali ini, ia tidak hanya berdiri di tengah pasar, ia menjadi bagian dari pasar. Wajahnya perlahan kehilangan ekspresi manusiawi. Mata, hidung, mulutnya memudar, digantikan bayangan samar tanpa identitas. Di sisi lain, dua kru yang sebelumnya selamat kini berada di tepi hutan, menatap dengan ngeri. Mereka menyadari sesuatu. Reno tidak pernah benar-benar pulang. Apa yang mereka lihat sebagai Reno tersenyum hanyalah bayangan pasar gaib yang meniru gerakannya, menjeratnya di dunia lain. Sejak malam itu, setiap satu suro, suara gamelan terdengar dari rumah kosong Reno. Lampu-lampu yang biasanya menyala kini mati. Tapi orang-orang bersumpah melihat Reno berjalan keluar rumah tengah malam, menuju hutan, selalu tersenyum, selalu masuk ke dalam keramaian pasar yang tak ada ujungnya. Warga mulai menghindari rumahnya. Anak-anak tak lagi berani melewati jalan itu, dan Sugeng, sang pemandu, hanya bisa berdoa dari jauh, menyesal karena ikut membawa Reno. Legenda baru tercipta. Reno, jurnalis skeptis dari Ngawi, kini menjadi bagian dari alas Ketonggo. Seorang yang tidak hidup sepenuhnya di dunia manusia, tetapi terus muncul di malam satu suro, sebagai pengingat bahwa pasar gaib itu nyata dan siapapun yang masuk mungkin tidak akan kembali lagi sebagai manusia biasa. Hutan tetap diam, hanya denting gamelan yang terus mengalun, menunggu korban berikutnya.